Meningkatnya populasi dan mobilisasi manusia mendorong semakin besarnya faktor resiko menularnya penyakit antar kota bahkan lintas negara. Hal tersebut disebabkan oleh mikroorganisme seperti virus, bakteri, parasit, atau jamur yang dapat berpindah ke orang lain yang sehat, sehingga perkembangan penyakit dapat berpotensi menyebabkan kejadian luar biasa atau KLB. Apa sebenarnya KLB itu dan bagaimana penanggulangannya? Halo sahabat analisa, berjumpa lagi dengan saya Wahyu Setianingsih. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang outbreak atau kejadian luar biasa. Apa yang dimaksud dengan kejadian luar biasa dan wabah? Kejadian luar biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah. Pengertian kejadian luar biasa menurut Permenkes RI nomor 1501 tahun 2010. Sedangkan wabah, kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi daripada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu, serta dapat menimbulkan malapetaka. Apa saja jenis penyakit yang dapat menimbulkan wabah? Ada beberapa jenis penyakit menular yang dapat menimbulkan wabah, seperti kolera, pes, demam berdarah dengue, campak, polio, difteri, pertusis, rabies, malaria. Lalu juga ada avian influenza, antraks, leptospirosis, hepatitis, influenza A baru, meningitis, yellow fever, dan chikungunya. Bagaimana cara menemukan kasus yang dapat menimbulkan wabah? Cara menemukan kasus yang dapat menimbulkan wabah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu penelusuran aktif dan pasif. Penelusuran aktif yaitu penemuan kasus melalui kunjungan lapangan yang dilanjutkan dengan pemeriksaan klinis dan pemeriksaan laboratorium. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran umum dari penyakit menular tertentu yang dapat menimbulkan wabah. Yang kedua yaitu penelusuran pasif, penemuan kasus melalui penerimaan laporan atau informasi kasus dari fasilitas pelayanan kesehatan yang mencakup diagnosa secara klinis dan konfirmasi dari laboratorium. Bagaimana cara menentukan kasus yang termasuk dalam KLB dan wabah? Suatu daerah dapat ditetapkan dalam keadaan KLB apabila memenuhi salah satu dari kriteria sebagai berikut. Yang pertama yaitu timbulnya suatu penyakit menular tertentu yang sebelumnya tidak ada dan tidak dikenal pada suatu daerah, dan terjadinya peningkatan kasus pada periode waktu tertentu. Lalu, adanya peningkatan selama 3 kurun waktu dalam jam, hari, atau minggu. Adanya peningkatan kejadian kesakitan 2 kali atau lebih dibandingkan dengan periode sebelumnya dalam kurun waktu jam, hari, atau minggu menurut jenis penyakitnya. Lalu juga adanya peningkatan jumlah penderita baru dalam periode waktu 1 bulan yang menunjukkan kenaikan 2 kali atau lebih dibandingkan dengan angka rata-rata per bulan dalam tahun sebelumnya. Ada peningkatan case fatality rate dalam 1 kurun waktu yang menunjukkan kenaikan 50% atau lebih dibandingkan dengan angka kematian kasus suatu penyakit periode tertentu dalam kurun waktu yang sama. Ada juga peningkatan angka proporsi penyakit atau proportional rate. Penderita baru pada suatu periode yang menunjukkan kenaikan 2 kali atau lebih dibandingkan periode sebelumnya dalam kurun waktu yang sama. Suatu daerah dapat ditetapkan dalam keadaan KLB apabila satu daerah tersebut telah memenuhi salah satu dari kriteria yang telah disebutkan.
Penetapan suatu daerah dalam keadaan wabah apabila situasi KLB berkembang atau meningkat dan berpotensi menimbulkan malapetaka. Dengan pertimbangan yang pertama yaitu secara epidemiologis data penyakit menunjukkan peningkatan angka kesakitan dan angka kematian. Yang kedua yaitu terganggunya keadaan masyarakat berdasarkan aspek sosial budaya, ekonomi, dan pertimbangan keamanan. Apa saja pemeriksaan penyakit yang dapat menimbulkan wabah? Penentuan suatu penyakit yang dapat menimbulkan wabah dilakukan atas dasar hasil pemeriksaan klinis, pemeriksaan laboratorium, dan pemeriksaan penunjang lain sesuai dengan jenis penyakitnya. Yang pertama yaitu pemeriksaan klinis. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik. Yang digunakan, anamnesis dilakukan dengan penderita, keluarga, atau orang lain untuk memperoleh keterangan tentang riwayat penyakit, umur, tempat tinggal, dan lain-lain yang diperlukan untuk menunjang penentuan penyakit. Yang kedua, dapat dilakukan dengan pemeriksaan fisik, yaitu meliputi pemeriksaan tingkat kesadaran, suhu badan, tekanan darah, denyut nadi, frekuensi pernafasan, dan antropometri atau pemeriksaan bagian tubuh lain yang diperlukan untuk menentukan penyakit. Yang kedua yaitu pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratorium ini penting untuk menentukan penyakit. Jumlah, jenis, dan volume spesimen yang diambil sesuai dengan kebutuhan penyelidikan epidemiologis untuk menentukan jenis penyakit. Yang ketiga yaitu pemeriksaan penunjang lainnya. Jenis pemeriksaan penunjang lainnya ini dapat disesuaikan dengan jenis penyakit yang diderita. Bagaimana cara menanggulangi kejadian luar biasa atau wabah? Penanggulangan KLB atau wabah dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu penyelidikan epidemiologi, yang kedua yaitu penata laksanaan penderita, yang ketiga yaitu pencegahan dan pengebalan, yang keempat pemusnahan penyebab penyakit, yang kelima penanganan jenazah akibat wabah, dan yang keenam yaitu penyuluhan kepada masyarakat, dan yang ketujuh yaitu upaya penanggulangan lainnya. Penyelidikan epidemiologi merupakan suatu penyelidikan yang dilakukan untuk mengenal sifat-sifat, penyebab, sumber, dan cara penularan serta faktor yang dapat mempengaruhi timbulnya wabah. Kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka penyelidikan epidemiologi yang pertama yaitu menghimpun data kasus baru pada kunjungan berobat di pos-pos kesehatan dan unit kesehatan lainnya. Selanjutnya dapat membuat tabel, grafik, pemetaan, dan melakukan analisis kecenderungan wabah dari waktu ke waktu, serta melakukan analisis data menurut tempat, RT, RW, desa, dan kelompok masyarakat tertentu lainnya. Yang kedua yaitu mengadakan pertemuan berkala tugas lapangan dengan kepala desa, kader, dan masyarakat untuk membahas perkembangan penyakit dan hasil upaya penanggulangan wabah yang telah dilaksanakan. Yang ketiga yaitu memanfaatkan hasil surveillance tersebut dalam upaya penanggulangan wabah. Yang kedua yaitu penata laksanaan penderita. Kegiatan yang dapat dilakukan untuk menanggulangi wabah dalam penata laksanaan penderita ada 5. Yang pertama yaitu penemuan penderita. Yang kedua yaitu pemeriksaan. Yang ketiga yaitu pengobatan. Dan yang keempat yaitu perawatan. Dan yang kelima yaitu upaya pencegahan penularan penyakit yang mencangkup isolasi penderita, evakuasi, dan karantina. Penata laksanaan penderita dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat lain yang sesuai untuk kebutuhan pelayanan kesehatan penyakit menular tertentu. Secara umum, penata laksanaan penderita setidak-tidaknya meliputi kegiatan sebagai berikut. Yang pertama yaitu mendekatkan sarana pelayanan kesehatan sedekat mungkin dengan tempat tinggal penduduk di daerah wabah, sehingga penderita dapat berobat setiap saat. Yang kedua yaitu melengkapi sarana kesehatan tersebut dengan tenaga dan peralatan untuk pemeriksaan, pengobatan, dan perawatan, serta pengambilan spesimen dan sarana pencatatan penderita berobat serta rujukan penderita.
Yang ketiga yaitu mengatur tata ruang dan mekanisme kegiatan di sarana pelayanan kesehatan agar tidak terjadi penularan penyakit baik yang secara langsung maupun tidak langsung. Yang keempat, adanya penyuluhan kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan berperan aktif dalam penemuan dan penata-laksanaan penderita di masyarakat. Selanjutnya yaitu pencegahan dan pengebalan. Tindakan pencegahan dan pengebalan dilakukan terhadap orang, masyarakat, dan lingkungannya yang mempunyai resiko terkena penyakit wabah agar jangan sampai terjangkit penyakit tersebut. Tindakan pencegahan dan pengebalan dilaksanakan sesuai dengan jenis penyakitnya. Yang pertama yaitu pengobatan penderita sedini mungkin agar tidak menjadi sumber penularan penyakit, termasuk tindakan isolasi dan karantina. Yang kedua yaitu peningkatan daya tahan tubuh dengan perbaikan gizi dan imunisasi. Yang ketiga yaitu perlindungan diri dari penularan penyakit, termasuk menghindari kontak dengan penderita, sarana dan lingkungan yang tercemar, penggunaan alat proteksi diri, perilaku hidup bersih dan sehat, serta penggunaan obat profilaksis jika diperlukan. Lalu yang keempat yaitu pengendalian sarana, lingkungan, dan hewan pembawa penyakit untuk menghilangkan sumber penularan dan memutus mata rantai penularan. Langkah penanggulangan KLB selanjutnya yaitu pemusnahan penyebab penyakit. Tindakan pemusnahan penyebab penyakit ini merupakan tindakan yang perlu dilakukan terhadap bibit penyakit atau kuman penyebab penyakit, hewan, tumbuhan, dan atau benda yang mengandung penyebab penyakit tertentu. Pada prinsipnya, dalam pemusnahan bibit penyakit atau kuman penyebab dilakukan pada permukaan tubuh manusia atau hewan atau benda mati lainnya. Namun tidak diperkenankan dalam pemusnahannya tersebut mengabaikan beberapa prinsip, yaitu tanpa merusak lingkungan hidup, dan yang kedua yaitu pemusnahan dilakukan dengan cara yang tidak menyebabkan tersebarnya penyakit tersebut. Penanganan jenazah. Tindakan penanganan jenazah perlu dilakukan secara khusus karena untuk menghindarkan terjadinya penularan penyakit pada orang lain. Ketentuan dalam penanganan jenazah yang pertama yaitu harus memperhatikan norma agama, kepercayaan, tradisi, dan peraturan perundang-undangan yang ada. Yang kedua yaitu pemeriksaan terhadap jenazah dilakukan oleh petugas kesehatan. Yang ketiga yaitu penghapus hamaan, bahan-bahan, dan alat-alat yang digunakan dalam penanganan jenazah dapat dilakukan oleh petugas kesehatan. Selanjutnya yaitu penyuluhan masyarakat. Kegiatan penyuluhan dapat menggunakan berbagai media komunikasi massa yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat akan penyakit yang terjadi. Dan yang kedua yaitu peningkatan peran aktif masyarakat dalam upaya penanggulangan wabah. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe.